بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama surat At-Taghabun, surat yang ke-64 yang terdiri dari 18 ayat, yang mana surat ini termasuk surat Makkiyah, kecuali ayat yang ke-14 dari surat ini, yaitu yaitu ayat Madaniyah. At-Taghabun atau hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala memberi nama surat ini dengan At-Taghabun karena merujuk dari lafaz Taghabun yang ada pada ayat 9. Pada pertemuan lalu kita telah mengambil ayat 1 sampai ayat 4 dari surat At-Taghabun ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil insyaallah surat yang ke-5 sampai ke-10 insyaallah. Sebelumnya kita baca dulu surat At-Taghabun. Semoga yang punya mushaf bisa dibuka ataupun bisa lihat dengan share screen yang saya share. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang
apakah orang-orang kafir Mekah itu tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran terhadap orang-orang yang terdahulu dari mereka, yang mana mereka itu memusuhi rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala kirim. Dan akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Allah sebutkan alam ya'tikum. Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir? Alladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum adzabun alim. Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir? Berita orang-orang kafir yang terdahulu. Mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy. Dan ayat ini mendukung bahwa Taghabun adalah surat Makkiyah. Karena apa? Karena audiensnya, karena yang diajak bicara adalah orang-orang kafir Mekah. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum kafir Quraisy yang sekarang mereka memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dulu telah ada yang memusuhi rasul-rasul yang Allah telah kirim. Seperti kaumnya Nabi Nuh, Fir'aun, Thamud, Ad. Yang semuanya Allah binasakan. Maka Allah mengingatkan berita kebinasaan mereka kepada orang kafir Quraisy yang mereka sebenarnya mengetahui tentang berita tersebut. Dan mereka mengetahui bahwasanya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pembangkangan mereka kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Di ayat ini, wabala amrihim walahum adzabun alim. Wabal artinya adalah syiddah. Maksudnya kaum sebelum mereka itu telah merasakan azab yang sangat keras, sangat pedih. Makanya hujan yang deras dalam bahasa Arab dinamakan wabil. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Mereka telah merasakan dahsyatnya azab akibat perbuatan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka juga mendapatkan azab yang pedih. Adapun penyebab mereka mendapatkan azab yang pedih adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat selanjutnya. Dzalik. Yang demikian itu, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan. Faqalu, lalu mereka berkata, abasyaru yahdunana. Apakah manusia yang akan memberi tunjuk kepada kami? Fakafaru wa tawallaw. Lalu mereka pun ingkar dan berpaling. Wastaghfirullah wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menjelaskan alasan kaum terdahulu diazab. Kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Fir'aun, kaum Musa. Yaitu karena telah datang kepada mereka para rasul yang mendakwahkan tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup di situ, Allah berikan kepada rasul-rasul itu mukjizat-mukjizat yang mereka melihat mukjizat itu. Jadi bukan hanya penjelasan saja, bahkan mukjizat Allah bantu rasul itu. Tapi apa? Tapi mereka tetap saja tidak beriman. Bahkan mengatakan, abasyaru yahdunana. Apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Seakan-akan mereka berkata, mengapa tidak malaikat saja yang menjadi rasul, kemudian memberikan peringatan? Mengapa harus manusia? Mengapa harus manusia seperti kami yang Allah jadikan rasulnya? Dan mengapa harus dia yang dipilih, bukan kami? Dan ungkapan-ungkapan lain yang sering mereka sebutkan yang tujuannya adalah untuk merendahkan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan mereka ungkapan itu dengan kesombongan. Walaupun seandainya diutus malaikat untuk jadi rasul, pasti mereka ada kata lain untuk mengingkari para malaikat yang Allah Subhanahu utus. Jadi intinya adalah kesombongan yang ada pada diri mereka.
Di Quran surat Al-Qamar ayat 24 Allah berfirman, "Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur." Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau gitu, kita itu benar-benar berada dalam kesesatan dan kegilaan. Yang mana mereka tidak mau mengikuti para nabi. Bahkan mereka menuduh para nabi itu seperti Nuh, Saleh, Hud. Bahwasanya mereka itu orang-orang miskin. Tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuasaan. Sehingga apa? Mereka menuduhnya bahwasanya mereka itu mengaku menjadi nabi untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk mendapatkan pengikut. Akhirnya Allah menjelaskan keadaan mereka. Fakafaru wa tawallaw. Itu mereka kafir dan berpaling. Lihatlah. Ketika berpaling dari ajaran Nabi, mereka malah menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon. Kan ini sebenarnya aneh. Otak mereka tidak menerima dan mengikuti para rasul. Namun, digunakan otak mereka untuk menerima penyembahan terhadap berhala. Mereka tidak menerima Islam. Namun mereka beribadah kepada sapi, jadikan Tuhan. Padahal sapi itu makhluk seperti mereka. Bahkan diagungkan dengan pengagungan yang tidak masuk akal. Dan ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu sangatlah mahal. Orang-orang yang cerdas tidak cukup untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang tunduk kepada apa yang dibawa oleh para rasul sehingga mengikuti apa-apa yang diajarkan kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah makhluk, tetapi menyembah Rabbul makhluk, Tuhannya makhluk. Ini pentingnya kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di diri kita. Dan jika mereka tetap dalam keadaan kafir, kaum musyrikin tetap tidak menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan mereka tidak butuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka alihkan kepada penyembahan-penyembahan terhadap makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wastaghfirullah." Allah juga tidak butuh kepada mereka. Allah itu Maha Kaya. Seandainya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala maka tak masalah. Bahkan Allah mampu untuk membinasakan mereka. Allah itu Maha terpuji. Walaupun banyak yang mengutukannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap Maha terpuji. Kemudian ayat seterusnya, ayat yang ketujuh, zaman ladzina kafaru alla yub'atsu. Tentang pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan. Zaman ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu mengatakan alla yub'atsu. Bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Subhanallah. Maka Allah menjawab, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Katakanlah wahai Muhammad, memang itu dari Tuhanku, demi Tuhanku, benar-benar kamu itu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitakan tentang apa yang kamu kerjakan. Dan demikian itu, 'ala Allah yasir. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Sebagaimana di ayat surat Yasin 78, qala ma yuhil idhamu wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Tentunya orang-orang yang berakal pendek tidak mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masuk akal. Oleh karenanya, dalam ayat ini mereka berkata, "Alla yub'atsu." Mereka tidak akan dibangkitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk membalas perkataan mereka. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Tidak demikian. Demi Allah, ya demikian itu. Demi Allah, kamu pasti akan dibangkitkan. Ayat ini merupakan bantahan kepada mereka bahwa justru sebaliknya mereka akan dibangkitkan. Bahkan mereka
akan dikabarkan apa yang telah mereka kerjakan di dunia, dimintai pertanggungjawaban atas semua yang mereka lakukan, dan wadzalika 'ala Allahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangkitkan orang yang telah mati, yang dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, mudah bagi Allah. Maka membangkitkan sesuatu yang ada menjadi ada lebih mudah karena sudah ada asalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadzalika 'ala Allah yasir. Itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kemampuan manusia, otak manusia tidak sampai kepada hal itu. Seandainya seluruh dunia itu profesor, semuanya berkumpul, mereka menghidupkan satu orang saja yang telah menjadi tulang belulang, telah melebur menjadi tanah. Mereka tidak akan mampu. Tapi bagi Allah, dzalika 'ala Allah yasir. Sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa nuril ladzi anzalna, dan kepada cahaya Al-Quran yang telah diturunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia jika telah mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaklah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka itu beriman kepada Rasulnya. Hendaklah mereka beriman kepada cahaya yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya, itu Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah menyifati Al-Quran dengan cahaya. Dikarenakan apa? Al-Quran itu sendirinya dia jelas. Dan juga Al-Quran juga sebagai penjelas bagi yang lainnya. Itu secara zatnya Al-Quran itu jelas. Sebagaimana cahaya. Dan juga dia memberi penerangan kepada yang lainnya. Ya, Al-Quran disifati dengan cahaya karena dengan cahaya tersebut kita bisa berjalan di dalam kegelapan. Ini adalah gambaran bahwasanya dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kemaksiatan, banyak yang subhat, banyak pemikiran yang menyimpang. Maka kita butuh cahaya yang bisa menerangi di tengah kegelapan yang sulit itu. Tidak ada jalan yang menjadi terang dan jelas kecuali dengan Al-Quran. Jika ada seorang mencari cahaya selain Al-Quran, maka dia akan tersesat. Karena tidak ada cahaya kecuali cahaya Al-Quran. Dan tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan teori-teori, bahkan kitab suci umat yang terdahulu, jika ingin mencari cahaya dan petunjuk dengan membacanya, maka ini tidak diperkenankan, sebagaimana kisah Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa Umar bin Khattab mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tulisan yang ia dapatkan dari ahli kitab. Lalu dia membacakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun marah. Dan Nabi pun marah. Apakah engkau merasa ragu, wahai Umar bin Khattab? Walladzi nafsi biyadi, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah saya datang kepada kalian dengan membawa agama yang bersih. Hadis ini menunjukkan haramnya seorang muslim itu mencari petunjuk dengan selain Al-Quran. Adapun jika seorang ingin membacanya dalam rangka menjelaskan bahwa ada kesamaan dengan isi Al-Quran, atau menjelaskan tentang adanya penyimpangan, maka ini punya boleh. Tapi bagi orang yang telah mutamakin, telah mempunyai ilmu tentang Al-Quran secara lengkap, jangan sampai dia terkena syubhatnya nanti. Adapun membaca kitab suci lain dengan tujuan mencari hidayah, maka ini tidak boleh. Jadi cukuplah Quran yang memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-9 Allah sebutkan yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Dzalika yaumut taghabun. Dan itulah hari yang dinampakkan kesalahan-kesalahan. Dan ini ayat 9 ini adalah
apa namanya, dasar daripada diambil surat ini bernama At-Taghabun karena berada di ayat 9 dari surat At-Taghabun, lafaz At-Taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salih, dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, kafir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan. Bukan cukup di situ aja, wa yudkhilhu jannah, dan memasukkan ke dalam surga. Bagaimana sifatnya? Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kondisi hari kiamat. Yang mana pada hari itu semua orang itu dikumpulkan dari awal sampai akhir. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang terakhir yang hidup ketika menjelang hari kiamat. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan sedikit. Semuanya dibangkitkan kembali sebagaimana Quran surat Al-Waqiah ayat 49 sampai 50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah sungguh orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang telah ditentukan. Jadi kapan manusia dikumpulkan? Mereka semua dikumpulkan ketika hari Taghabun. Taghabun adalah nama lain daripada hari kiamat, yaitu di mana manusia seluruhnya, baik kafir ataupun muslim, itu merasa rugi pada hari tersebut. Orang-orang kafir merasa rugi. Kenapa? Karena selama ini mereka itu tidak beriman. Sehingga apa? Mereka merasakan kerugian yang sangat nyata. Mereka melihat orang-orang beriman masuk surga. Mereka melihat orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Seandainya orang-orang kafir itu di dunia itu mengorbankan sedikit aja apa yang mereka punya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Di akhirat mereka merasa rugi karena apa? Karena dahulu di dunia mereka mendahulukan kelezatan yang sedikit, kelezatan yang cepat habis daripada kelezatan yang abadi. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka juga merasa rugi. Karena apa? Karena ketaatan mereka itu kurang banyak. Mereka menyesal. Mengapa dahulu di dunia mereka itu tidak berusaha untuk beramal sebanyak-banyak. Mereka tidak giat untuk beribadah. Mereka bermalas-malasan. Banyak waktu yang terbuang. Apalagi di zaman sekarang ya, kita Allah musta'an melindungi kita semua dengan fitnah media sosial. Yang mana kita melihat berita sampah dan kita ikut berkomentar tanpa ilmu. Bahkan menyebarkannya dengan tidak jelas. Bahkan ikut menganalisa orang-orang yang boleh katakan tidak mengetahui masalah. Dan banyak lagi yang menyebabkan waktu itu terbuang. Dan pada hari kiamat mereka itu akan menyesal. Karena apa? Karena apa yang mereka lakukan, waktu yang mereka buang di hal-hal yang sia-sia, itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berinfak pun menyesal. Karena apa? Karena infaknya mereka merasa kurang di dunia ini. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kita tidak ingin menjadi orang-orang yang maghbun, orang-orang yang rugi di akhirat, maka hendaknya wa ya'mal salihan. Hendaklah kita beramal saleh. Wa ya'mal salihan. Kenapa? Akan yukaffir anhu sayyi'atihi. Karena akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka itu masuk surga. Di dalamnya terdapat taman-taman yang indah, sungai-sungai yang mengalir. Mereka khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam. Jadi apalah arti hidup dunia ini dibandingkan dengan kehidupan yang abadi? Kita bisa melihat di depan kita orang hidup dengan sebentar 40, 70 tahun sudah jompo. Bahkan ada yang tidak sampai umur itu sudah meninggal. Dia tidak bisa menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Bahkan ada yang umur 30, 20 meninggal, tidak sampai tua. Karena ada seorang penyair menyebutkan, "Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi."
tanawwatil asbab wal mautu wahidun. Barang siapa yang tidak mati karena pedang, karena maka dia akan mati dengan sebab yang lain. Sebab kematian itu bermacam-macam, akan tapi kematian itu satu. Maka kita dapati banyak orang yang meninggal dengan sebab-sebab yang berbeda. Bahkan kadang-kadang sebab yang tidak masuk akal. Maka masa sedikit kita bisa mati? Ya itulah umurnya. Dan kehidupan dunia ini sangatlah sebentar jika dibandingkan dengan negeri akhirat yang kekal, yang abadi. Maka orang-orang yang bertadabbur Al-Quran merasa sadar bahwasanya jangan sampai kita salah sikap terhadap dunia yang kita sekarang berada di dalamnya. Salah saja kita dalam memilih, maka kita akan sengsara ketika Allah pisahkan ruh dari jasad kita. Kemudian kebalikannya, tadi orang-orang yang beriman, sekarang orang-orang yang tidak beriman. Walladzina kafar, dan orang-orang yang kafir. Wa kadzdzabu bi ayatina. Mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni-penghuni neraka, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat kembali sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali mereka adalah neraka. Lalu bagaimana dengan barzakh atau dunia? Dunia adalah tempat yang sementara. Barzakh adalah tempat yang sementara. Makanya disebutkan di Quran At-Takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai engkau mengunjungi kubur. Nah, kata mengunjungi tentunya tidak akan lama. Dia akan singgah saja di situ untuk kemudian ditanya-tanya untuk persiapan penanyaan di negeri akhirat yang lebih dahsyat. Dan ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Ternyata beberapa ayat saja di dalam Al-Qur'an, kalau kita mau merenungi, kita akan sadar bahwasanya pentingnya kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Karena apa? Karena kehidupan yang hakiki, apa-apa yang ada di dunia ini, dan nanti di ayat selanjutnya akan disebutkan tentang fitnah sebagian istri-istri dan anak-anak. Itu sebagai cobaan, sebagai uh, penguji kita seberapa besar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita berusaha ya, karena untuk keimanan yang kamil, yang lengkap, yang sempurna itu susah. Tapi paling tidak kita berusaha semampu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Paling tidak menyadari bahwasanya hidup ini di dunia ini adalah tidak kekal. Wal akhiratu khairu abqa. Dan negeri akhirat itu lebih khair, lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan beberapa ayat ini menjadi pengingat bagi kita untuk bisa sadar terhadap apa yang mungkin sedang menimpa diri kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita kepada jalan yang lurus, karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dilimpahkan hidayah dan keistiqomahan di dalam Islam sampai Allah pisahkan ruh dari jasad kita. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami pribadi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi